dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memanggil kami datang ke hadapan-Mu melalui ibadah ini. Engkau menderita karena dosa dan kejahatan kami. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, sehingga jiwa kami disegarkan dan dikuatkan untuk menyatakan kasih setia-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bernyanyilah bagi Allah, pujilah Dia dengan sorak-sorai. Mari kita bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 44 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allahmu. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari
engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada 1000 orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Keesaan nomor 54 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terbuang untuk persekutuan jemaat. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois serta kurang peduli terhadap sesama. Beri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur.
Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika engkau mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat, seraya bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 86 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan membenarkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam
Itulah yang kau usahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jemaat terima kasih, kita kembali bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 514 ayat 1 sampai 2. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah besar. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh setiap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 635 ayat 1 sampai 2. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun berguncang,
dan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hendalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Warta Jemaat edisi 16 Februari 2025. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat Kios Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Kebaktian 1 khotbah Pendeta Depri Judika Purba, agenda Syama Sunan Sutapea, pujian Citua Pindu Girsang, warta jemaat Citua Jeffrey Kosragi, persembahan Syama Status Girsang dan Citua Judian Purba, penjaga jemaat Citua Produksinaga dan Citua Ahmad Temani, pemusik Noel Manalu, singer Nadi Sitompul dan Cynthia Saragi, operator fokus Kita Saragi, operator show Ricky Manalu. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Indonesia, masuk jam 7.30 WIB, model kebaktian model A. Kebaktian 2 khotbah Pendeta Depri Judika Purba, agenda Citua Febrianti Saragi, pujian Citua Khotbah 2 Manalu, warta jemaat Citua Jeffrey Kosragi, persembahan Syama Skocen Girsang dan Citua Roy Manalu, penjaga jemaat Syama Srani Saragi dan Citua Jeffrey Kosragi, pemusik Firman Damanik, singer Mondo Senipar dan Pius Ditona, operator fokus Rahel Sengkolon, operator show Polang Senipar. Kebaktian 2 Kakak Semanungun masuk jam 10 WIB, model kebaktian model B. Yang berikut pelayan kepada pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 dimulai pukul 19 WIB. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga Syamas Agus Girsang, Boruta Barat, alamat dalam Murid Haji Muksin, khotbah Citua Ahmad Damanik, agenda Citua Junior Purba, pujian Citua Warung Sinaga. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Inang Jasinaga, Citua Sapina Borsaragi, alamat dalam Paris 2, Komplek Wanabak 2 nomor 21. Khotbah Pendeta Depri Judika Purba, agenda Citua Dagun Damanik, pujian Syamas Magdalena Silalagi. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Ekin Damanik Sirait, alamat Jalan Batkarya, Perumahan 2 Sejida 2, Saikor 2. Khotbah Citua Jeffrey Kosragi, agenda Citua Febrianti Saragi, pujian Citua Khotbah 2 Manalu, model kebaktian kepada pertemuan sektor model B bahasa asing Malungun. Jadwal kegiatan rutin seremon setiap Selasa dimulai pukul 19 WIB tepat di Gedung Serbaguna. Latihan pelayan pada Minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja. Yang berikut pemberitahuan.
PA Seksi Inang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dimulai pukul 17.00 bertempat di Gedung Serbaguna. Pelayan ibadah PA, ujian Inang Hendrayan Saragi, khotbah Penelitian Pendidikan Purba, doa syafaat Mas Deliana Sinaga. Mari kepada Inang agar hadir dalam PA tersebut. Yang berikut, latihan KOR Seksi Inang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 16 Februari 2025 setelah selesai pada sesi yang kedua. Yang berikut, dalam rangka memeriahkan Minggu Pesta Seksi Inang akan dilaksanakan beberapa kegiatan perlombaan yang telah sebagai berikut. Yang pertama, lomba foto antar sektor. Jumlah peserta 6 sampai 8 orang. Dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2025. Dari Doring Haleluya nomor 405, dari Doring Haleluya nomor 489. Aransemen bebas. Yang berikut permainan games pelaksananya hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Beberapa di antara kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, lomba berpacu dalam Haleluya. Peserta 4 orang dari masing-masing sektor. Bahan dari Doring Haleluya nomor 1 sampai 30 dan dari nomor 200 sampai 250. Yang kedua, pesan berantai peserta 6 orang per sektor. Yang berikut, lomba membuat es buah dan hiasan serta 5 orang per sektor. Yang berikut, lomba mencari bola serta 6 orang. Perlombaan untuk lansia, fashion show baju adat Simalungun. Yang berikut telah terima sisa saldo dari Panitia Natal 2024 sebanyak Rp1.278.400. Yang berikut mengundang kepada majelis dan juga ketua seksi tingkat jemaat dan dasar untuk dapat hadir dalam rapat majelis yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 bertempat di gedung gereja dimulai pukul 19. Agenda periodisasi pimpinan majelis jemaat diharapkan kepada seluruh majelis agar hadir dalam rapat tersebut. Warta keuangan telah diterima persembahan bulanan dari keluarga Inang Jasinaga Sentosa Pina Saragi untuk bulan Februari Rp100.000, dari keluarga Gunawan Purba Bunda Manik untuk bulan Februari Rp500.000, dari keluarga Inang C Purba Burustanggang untuk bulan Januari Rp300.000. Kami ulangi, dari keluarga Inang C Purba Burustanggang untuk bulan Februari Rp300.000, dari keluarga Sintu S Saragi Baru Purba untuk bulan Maret sampai dengan September 2024 Rp500.000. Telah terima BNU Begal Nunggu dan keluarga Erlen Sinaga Baru Purba untuk penelitian pendidikan Purba untuk pembangunan gereja, untuk seksi Bapa, seksi Inang, seksi Naposo dan seksi sekolah minggu masing-masing Rp100.000. Telah terima yang seksi Inang dan keluarga Gunawan Purba Manik Rp150.000. Telah terima yang seksi Bapa dari keluarga Gunawan Purba Manik Rp100.000. Telah terima Dr. PP tahun 2005 dari keluarga Sultan Damanik Boru Haloho Rp100.000. Laporan keuangan jemaat. Saldo per 8 Februari 2005 Rp24.588.676. Penerimaan minggu ini Rp1.976.000. Pengeluaran minggu ini Rp10 juta. Saldo per 15 Februari 2005 Rp16.750.076 yang terdiri dari tabungan emas Rp12.848.000 dan dana tunai Rp3.902.076. Laporan keuangan KPP tahun 2024. Akumulasi penerimaan sampai dengan saat ini Rp19.966.000. Pengeluaran Rp9.855.000. Saldo per 15 Februari 2005 Rp1.111.000. Laporan keuangan KPP tahun 2025. Akumulasi penerimaan Rp1.600.000. Saldo per 15 Februari 2005 Rp1.600.000. Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dalam minggu ini. Pertama untuk Inang Eti Karniati, Valen Ridisia Febriani Saragi, Valentino Saragi, Inang Leni Saniel Saragi, Yobi Demane, Inang Situa Tina Febrianti Saragi, Saint
Gabriel Gabriel Purba, Tiur Devi Febiola Sutonga, dan Inang Helen Elizabeth Sinomora. Demikian warta pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dan surga, kembali kami datang ke hadirat Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Ini kami boleh ada tempat juga Tuhan di rumah yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Allah Bapa. Bapak mendengar Tuhan kegiatan yang kami laksanakan dalam seminggu ke depan, dimulai Tuhan dari majelis organisasi bidang majelis, latihan pelayan berani PA seksi Inang, pertemuan sektor, dan juga Tuhan pada minggu depan kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah yang kudus ini. Biarlah Bapa yang berkarya dan berotoritas, terus juga Tuhan buat para pelayan yang boleh terlibat dalam setiap ibadah kami. Biarlah Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh menguduskan, terus menuntut hati pikir kami Tuhan. Biarlah Bapa sebagai majelis kami yang boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat Tuhan, biarlah sekiranya Bapa Kau juga berkat jemaat-Mu, Kau juga yang menuntut hati dan pikiran jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh meringankan langkahnya, untuk hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan dalam seminggu ke depan. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, kita bernyanyi melalui
memberkati setiap pekerjaan aktivitas yang kami lakukan. Bahkan Tuhan memberikan kami kesehatan hingga saat ini kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Engkau, berbicaralah Engkau. Amin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini dalam Minggu Septuagesima firman Tuhan yaitu dari Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Izinkan saya membaca, saya memakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Mungkin ada berbeda ya Bapak Ibu. Dan saya akan membacakan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang dari-Mu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Amin. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom, selamat hari Minggu untuk kita Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Joy. Amin. Ya luar biasa. Mari kita sapa teman di samping kanan kiri kita, ucapkan selamat hari Minggu. Iya. Bapak Ibu, saudara muda-mudi Kristen yang dikasihi Tuhan, seperti biasa ketika ada seorang tamu yang datang ke rumah kita, maka kita harus tahu siapa yang datang dan dari mana dia. Demikian bahkan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya akan berkenalan agar dikenal dan disayang. Ya Bapak Ibu, nama saya Rosina Halpriani Guru Silalahi, Mama Guru Purba Dasruha. Kampung saya, tempat tinggal saya di Parisabungan, tepatnya di Penetapan Sinar Jarunjung atau di sekitaran Danau Toba. Jadi kami ada 4 bersaudara, saya anak kedua, dan saya tamatan dari SDP Abdi Sabda Medan. Jadi bulan November yang lalu tahun 2024 saya baru diterima menjadi vikar pendeta, dan penempatan saya Bapak Ibu yang pertama itu di Kalimantan Barat, tepatnya di GKPS Singkawang. Jadi Bapak Ibu, demikianlah perkenalan singkat dari saya. Nanti setelah ibadah kita bisa bercengkrama kembali. Ya Bapak Ibu, topik kita pada saat ini yaitu Tuhan pengharapan kita, atau dalam bahasa Sinalungunnya Jahobado pengharapan Banta. Mungkin kalau ditanya satu-satu, mungkin kalau ditanya kita masing-masing pasti punya pengharapan. Mungkin orang tua pengharapannya supaya anaknya sukses, atau kalau muda-mudi harapannya supaya bisa mencari pekerjaan, mendapat jodoh, lancar dalam pekerjaan, atau mungkin kaum lansia mengharapkan cucu-cucunya atau anaknya berkumpul kembali ke rumah. Banyak harapan-harapan
putus asa. Lalu yang menjadi pertanyaan, kepada siapakah kita berharap saat menghadapi kesulitan? Kepada siapa kita berharap ketika harapan kita itu tidak terwujud? Apakah kita mengandalkan manusia? Apakah kita minta tolong kepada Meta atau IT? Tahu ya Bapak Ibu Meta? Di WhatsApp sekarang sudah ada. Kalau kita mau menanyakan sesuatu, tanya saja Meta, dia langsung menjawab. Apakah kita mengandalkan Meta atau mengandalkan kekuatan gaib yang ada di dunia ini? Tentu Bapak Ibu, kaum muda-mudi yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan dunia ini sering mengecewakan kita. Tanpa kita sadari, dunia ini memang memberikan kenikmatan tapi hanya sementara, tapi ujungnya akan mengecewakan. Kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber harapan sejati dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, dari sini topik ini mengajarkan kepada kita Tuhanlah pengharapan kita. Jangan kita mengandalkan dunia, tapi kita harus berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam pasal 17, yaitu kitab Yeremia ini, sebelumnya kita harus tahu siapa sih Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini dijuluki dengan nabi yang menangis atau nabi yang meratap. Mengapa dia dikatakan dijuluki dengan nabi yang meratap ataupun yang menangis? Ternyata Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia ini memiliki hati yang lembut. Dia mudah empati. Ternyata orang yang mudah menangis, Bapak Ibu, itu tandanya hatinya lemah lembut. Mungkin kita ada sini yang mudah menangis, itu tandanya kita memiliki hati yang lemah lembut. Lalu kenapa Nabi Yeremia disebut dengan nabi yang menangis? Ternyata Bapak Ibu, dia mengalami penolakan oleh penduduk Yehuda. Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda, tapi dia ditolak. Bahkan dia mengalami penderitaan yang tragis. Dia dikurung, bahkan nyawanya terancam karena orang-orang Yehuda menolak Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia pasal 17 ini bercerita tentang dosa dan kutukan bangsa Yehuda. Siapa bangsa Yehuda? Yaitu Israel Selatan. Ya, sebelumnya Israel ini bersatu, tetapi mereka sudah terpecah belah menjadi dua, selatan utara, Israel Selatan dan Israel Utara. Namun dalam pasal 17 ini menceritakan tentang bangsa Yehuda, yaitu Israel Selatan yang sudah jauh daripada Tuhan. Bagaimana konteks dalam Yehuda pada saat itu? Bapak Ibu, kita bisa baca kitab Yeremia ini mulai pasal 1 sampai pasal terakhir, yaitu mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan, terjadi kekacauan spiritualitas, terjadi para pemimpin yang sudah meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka melupakan pertolongan Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari pembuangan. Terjadi krisis moral, terjadi krisis iman. Bahkan kalau kita lihat dalam pasal 17 ini, Bapak Ibu, kami menyimpulkan ada 3 dosa bangsa Yehuda. Yang pertama, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 4, dikatakan di sana bahwa dosa Yehuda tertulis dengan pena besi bermata intan. Apa yang dimaksud dengan itu, Bapak Ibu? Mereka setiap hari melakukan dosa, bahkan dikatakan sudah tertulis dengan pena besi bermata intan, sudah susah untuk dihapus. Kehidupan mereka sering sekali menjalankan dosa, sampai-sampai bisa dikatakan mereka sudah profesional melakukan dosa. Kalau kita baca lagi ayat 5 sampai ayat 8, mereka lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Bahkan dikatakan orang yang mengandalkan manusia terkutuk, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan manusia, kita orang-orang yang terkutuk. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita orang-orang yang diberkati. Lalu ayat 9 ayat 13 dikatakan bahwa hati bangsa Yehuda sangat licik. Mereka merampas hak milik orang lain, bahkan tidak mengindahkan firman Tuhan. Inilah yang terjadi kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu, yang sudah melupakan segala perbuatan baik dan sudah meninggalkan Tuhan. Maka datanglah Nabi Yeremia. Yeremia mengatakan kuasa kebesaran Tuhan dalam ayat 12 sampai ayat 13. Yeremia memperkenalkan kemuliaan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat baik kudus kita.
penyembahan berhala, tapi Tuhan yang memiliki kuasa kebesaran, Dia harus kita sembah. Itulah yang dikatakan Nabi Yeremia, Bapak Ibu. Lalu dikatakan ketika bangsa Israel mengharapkan kepada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tetapi ketika kita meninggalkan Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Demikian dikatakan. Ternyata orang-orang yang mengandalkan kekuatan dunia mendapatkan malu. Bahkan mereka ditulis di debu tanah. Artinya apa? Ketika nama kita ditulis di debu tanah, itu akan mudah untuk hilang. Itu akan diinjak-injak, bahkan akan mengalami kemusnahan. Jadi Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang mengandalkan kekuatan dunia akan diinjak-injak dan dihadapkan pada penghinaan perkenanan Allah yang besar dan kuasa Allah. Tentu ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, apa yang terjadi? Yeremia ditolong. Jadi Bapak Ibu, di sini ada sebuah video singkat, boleh kita putar. Video ini menceritakan bahwa Nabi Yeremia ditolong oleh Raja Yoyakim yang pada saat itu memerintah. Ketika Nabi Yeremia datang kepada kerajaan Yoyakim, mereka menertawai Nabi Yeremia, bahkan Nabi Yeremia disiksa, dipukul, bahkan dikurung. Tidak bisa terputar ya? Oke, tidak masalah. Jadi di kisah video ini, Nabi Yeremia datang kepada Raja Yoyakim mengatakan, jangan kita meninggalkan Tuhan. Tuhanlah kemuliaan kita. Nah, kita lihat Nabi Yeremia sudah di pintu, dia menjumpai Raja Yoyakim, tetapi orang-orang menertawai dia. Videonya berbahasa Inggris ya. Inilah Nabi Yeremia. Dia sudah disiksa, tapi dia berusaha kembali untuk datang kepada raja, mengingatkan bahwa bangsa Yehuda akan dihukum karena mereka menyembah berhala. Tapi tidak ada yang percaya. Ini Raja Yoyakim yang marah kepada Nabi Yeremia karena Nabi Yeremia mengatakan mereka akan dihukum. Tapi tetap Yeremia adalah perlindungan Tuhan. Dia tidak takut Bapak Ibu. Dia tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwa bangsa Yehuda harus menyembah Tuhan. Nah, Raja Yoyakim terkejut dengan pesan yang disampaikan Nabi Yeremia. Dia syok bahwa bangsanya akan dihukum. Tapi kita lihat nanti ada seorang raja, pengikut raja yang menyiksa Nabi Yeremia. Nabi Yeremia tetap tegas mengatakan Tuhanlah kebenaran. Mari kita sembah Dia. Tapi tidak ada yang percaya Bapak Ibu. Ini pengikut Raja Yoyakim yang menyatakan tidak ada firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu tidak betul. Jadi dia dipukul, disiksa. Bahkan banyak orang-orang yang menertawai dia, Bapak Ibu. Raja Yoyakim memerintahkan supaya Nabi Yeremia dibawa keluar, dikurung. Dan banyak orang-orang setuju dengan perintah Raja Yoyakim. Nabi Yeremia berusaha untuk bangkit dan tetap mengingatkan kembali bahwa Tuhan akan menghukum mereka.
Kita lihat dia dibawa keluar. Lalu dia dikurung. Jadi Bapak Ibu, ketika dia mengalami siksaan, mengalami penderitaan, apa respon Nabi Yeremia? Kita lihat ayat 14. Dia meminta kesembuhan dan keselamatan. Kenapa dia meminta kesembuhan? Karena tidak hanya fisiknya yang terluka, Bapak Ibu, telah dicambuk, dipukul, dikurung, tapi batinnya juga terluka karena dia mengalami penolakan. Dia terluka dalam perahu oleh kesedihan akan banyak hal, terutama khususnya bangsa Yehuda, Raja Yoyakim yang menolak Nabi Yeremia. Maka dari itu dia juga meminta keselamatan. Karena apa? Nyawanya sudah terancam. Jadi dia melihat kembali perintah dari Raja Yoyakim, di mana firman Tuhan itu. Bangsa Yehuda menyangkal kebenaran dari apa yang sudah Yeremia katakan. Pasal 15 menjelaskan, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu. Jadi Nabi Yeremia di sini, Bapak Ibu, bercerita kepada Allah. Dia mengadu kepada Tuhan apa yang sudah dialaminya. Jadi inilah tindakan Yeremia, mengadu masalahnya di hadapan Allah. Lalu yang kedua, ia tetap berpegang teguh pada kebenaran, tidak membalaskan dendam. Bapak Ibu, kalau kita refleksikan tindakan Yeremia ini dalam kehidupan kita, mungkin saja kalau kita dalam kehidupan kita ini mengalami penolakan, mengalami penderitaan, kepada siapakah kita mengadu, Bapak Ibu? Apakah kita mengadu kepada manusia? Apakah kita mengadu kepada tetangga kita? Atau apakah kita mengadu kepada sosial media? Tentu kalau kita mengadu kepada manusia, apa yang terjadi? Mungkin saja masalah kita itu diberitahukan kepada yang lain, jadi semua orang tahu masalah kita. Kalau kita lapor masalah kita itu di sosial media, banyak yang menyukai masalah kita. Tentunya mungkin saja kita bangga, banyak yang menyukai, yang like postingan kita, yang mengatakan kita memiliki pergumulan. Apakah itu yang mau kita lihat? Tidak. Tapi di sini mari kita tiru sikap Yeremia, Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda Kristen yang dikasihi Tuhan, mengadu masalah kita kepada Tuhan dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tidak membalaskan dendam. Mungkin saja dalam hidup kita ini kita membalaskan dendam kita. Ketika kita disakiti, kita dikecewakan, kita ingin membalaskan dendam. Tapi bukan itu yang diminta oleh firman Tuhan ini kepada kita, Bapak Ibu. Sebaiknya kita berpegang teguh kepada kebenaran, tetap menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan kita lihat lagi ayat 17, Yeremia di sini memiliki respon. Dia tetap rendah hati memohon kepada Allah supaya Allah mengakui dirinya dan melindungi dirinya. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan oleh Nabi Yeremia. Begitu juga dengan kita. Kita harus dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, Bapak Ibu. Terkadang kita marah kepada Tuhan. Kenapa terjadi, Tuhan? Tidak adil. Aku mengalami masalah, belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Tuhan tidak adil. Kenapa orang-orang yang tidak rajin ke gereja, mereka hidupnya enak-enak saja? Tapi kenapa aku, Tuhan? Aku sering berdoa, sering bergereja, tapi aku mengalami banyak pergumulan. Tentu Bapak Ibu, kita tiru Nabi Yeremia yang tetap rendah hati meminta perlindungan daripada Tuhan. Dia tidak memarah pada Tuhan, dia tidak meminta yang lebih kepada Tuhan, hanya meminta kekuatan, memohon perlindungan. Bahkan di ayat 18 dikatakan, Bapak Ibu, dia berani, dia meminta kekuatan, dia meminta keberanian untuk menghadapi orang-orang yang sudah menyiksa dia. Bagaimana dengan kita? Apakah yang sudah kita minta kepada Tuhan? Apakah kita sudah meminta kekuatan? Apakah kita sudah meminta keberanian untuk menghadapi tantangan kehidupan ini? Karena selama kita hidup, pasti kita akan memiliki banyak tantangan dan pergumulan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat video yang satu ini. Ini video seorang kaum muda yang dia diliti oleh pergumulan. Kita lihat dia diliti duri-duri, itu tanda banyak pergumulan. Bahkan dia tersiksa, dia mengalami banyak masalah dalam hidup. Tapi ternyata terkadang kita mengabaikan
Dia terkejut. Ternyata apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan. Dia berubah mulai dari hati, bahkan dia memiliki kekuatan yang baru. Bapak Ibu, dari video singkat ini diajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan mengharapkan kita. Bagaimanapun keadaanmu, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan putus asa, kecewa, khawatir, ketika kita lelah, bingung dengan keadaan dunia ini, ketika kita direndahkan, apa yang mau diingatkan Bapak Ibu? Tuhanlah pengharapan kita. Dalam hidup ini tidak ada masalah, tapi mau diingatkan kepada kita, Tuhanlah pengharapan kita. Tuhanlah pengharapan yang kekal, yang dapat memberi penyembuh dan penyelamat dalam hidup kita. Tuhanlah benteng perlindungan bagi kita, orang-orang yang setia mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ibaratkan pohon yang akarnya menghujam kuat ke dalam tanah, begitu pula iman kita yang tertanam dalam hati. Ketika ada angin kencang, maka pohon itu ketika dia memiliki akar yang kuat, dia tidak akan tumbang. Begitu juga dengan kita. Kita ibaratkan pohon yang menjulang tinggi ke atas tapi memiliki akar yang kuat. Orang-orang yang beriman, ketika banyak tantangan yang datang, kita tidak akan goyah, tapi kita memiliki keimanan yang kokoh dan kita akan tetap bertahan. Jadi Bapak Ibu, janganlah berharap kepada manusia atau kepada dunia. Karena apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Kita serahkan perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Seperti topik ini, hanya Tuhanlah pengharapan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita katakan kepada teman samping kanan kiri kita, Tuhanlah pengharapan kita. Iya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhanlah pengharapan dalam kehidupan kami. Ingatkan kami ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, ketika kami mengalami kesulitan dan banyak tantangan dalam hidup ini, tapi ingatkan kami bahwa Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kami. Tuhan tetap menjadi penyembuh dan penyelamat bagi kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Biarlah pada saat ini ketika kami memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi pengaduan kami. Engkaulah yang menjadi benteng kehidupan kami, yang mampu melewati setiap tantangan yang kami hadapi, menyelesaikan pergumulan yang kami hadapi. Bapak kami berdoa khususnya untuk jemaat GKPS Pontianak ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang pada saat ini memiliki banyak pengharapan-pengharapan dalam hidup ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati segala pekerjaan, Tuhan memberkati setiap kesehatan, Tuhan yang memberkati keluarga yang jauh maupun yang dekat. Tuhan tetap memelihara kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GKPS Pontianak ini Tuhan, majelis-majelis Tuhan. Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, tetap bersukacita dan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melayani umat-Mu, agar umat-Mu semakin merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan. Bahkan Tuhan, umat-umat-Mu percaya akan pertolongan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan tetap setia memperhatikan kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita melakukan penyembahan, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Beri
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam hadirat. Marilah kita memberikan persembahan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala berkat, kami bersyukur kepada-Mu karena daripada-Mu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripada-Mu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian-Mu yang begitu berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang kudus, sehingga
persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewakanmu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah, sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan. Teguh berpegang pada firman-Nya dan hidup